Saya Pendeta Francisca Rumokoi. Saya latar belakangnya dari Indonesia bagian timur, yaitu Manado. Tahu ya? Nah, saya dari Manado. Saya em, memang mencintai Tuhan sejak dari kecil karena sudah jadi pengkhotbah dari umur 11 tahun. Jadi dan memang menjaga api Tuhan itu tidak mudah karena melewati masa muda yang cukup banyak banyak tantangan dan termasuk cukup ya tricky ya karena banyak godaan kan. Dan kemudian sekolah teologi di Manado di Ukit Tomohon dan saya justru tidak jadi sedikit lain. Kalau saya latar belakangnya gereja Protestan, if you know Protestant Church, itu bukan bukan tipikal yang ramai dan ya jadi so calm. Tapi justru saya ngalami Tuhan pribadi, memang ketemu Tuhan, bukan dari pengalaman orang. Jadi SMA saya tidak pernah lupa. Justru tanggal tahun saya tidak pernah lupa. Saya 28 April 1998. Itu pertama kali saya ketemu Tuhan. Artinya ngalami Tuhan karena saya tidak suka gaya ibadah orang dalam tanda kutip Pentakostal. Dia tetap dia bisa tepuk tangan dan nangis kalau berdoa. It's not gonna make me interest. It's not make sense bagi saya karena saya dari kecil dari jadi dari saya kecil di Indonesia dari kelas 4 SD sampai saya lulus SMA, saya beasiswa pemerintah. Jadi ini otak terlalu terlalu sulit menerima pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang sendiri di satu hari dalam ibadah. Nah, tiba-tiba saya berubah jadi orang lain menurut teman-teman. Kenapa? Karena saya yang tidak mau tepuk tangan, tidak mau melihat orang. Dan waktu itu saya, kalau saudara tahu di Indonesia, kayak ketua OSIS tahu ya, di sekolah. Jadi agak sedikit gimana ya, tiba-tiba Tuhan ubahkan dalam satu perjumpaan pribadi. Saya cuma merasa ada seseorang yang pukul saya dari belakang, lalu saya rebah, jatuh ke depan, sambil tersungkur berlutut. Di situ saya ngalami yang namanya em, perkenalan pribadi dengan Tuhan, nangis dan Roh Kudus jamah dan tiba-tiba langsung saya bangun, langsung lompat-lompat, bukan tepuk tangan lagi. Saya langsung lompat, langsung menari. Uh, I don't know what's going on at that moment, tapi saya lihat mulai saat itu saya berubah dalam arti saya lebih lebih banyak mendengarkan Tuhan. Nah, di situ justru saya diusir dari gereja saya leader di gereja karena dipikir sudah it's not the same chord with them anymore. Jadi di situ saya lihat banyak sekali pekerjaan Tuhan justru di saat-saat saya dalam mengalami penolakan. Iman semakin bertumbuh dan semakin semakin banyak orang yang pingin tahu dan akhirnya saya tidak pernah memanggil orang, tidak pernah saya cuman setiap hari itu ada study, ada Bible study around 7 to 14 people every day from that moment sampai sampai ada satu masa akhirnya ada satu ibu yang orang tua saya waktu itu adalah seorang majelis. Kalau kamu tahu di gereja majelis ada elder and deacon. Elder itu kalau di Indonesia di gereja saya namanya penatua. Baru kemudian di elder itu kalau di gereja kita namanya deacon. Uh, Kami menggunakan kata syamas, tapi sekarang sudah deacon. I think last year they changed the term of the word. Jadi orang tua saya waktu itu sebagai syamas dan kemudian mengundurkan diri karena setiap rapat di gereja pasti bahasnya saya di end. Karena akhirnya ingin orang itu tidak terima, dibilang sesat dan sebagainya, ya dibilang lain sendiri. Nah kemudian long story short, saya tidak karena Tuhan setiap kali saya punya rasa ingin membangkang karena saudara bisa saudara bisa bilang hebat, tapi kalau saudara berhadapan dengan orang yang smart, cara berpikirnya smart, dia dia punya daya daya juang tinggi, artinya ingin menantang everything.
Tapi di situ Tuhan bentuk saya untuk tidak boleh melawan. Jadi memang Tuhan bentuk untuk keep calm, tetap tenang, tetap tenang. Jadi dan kemudian di situ saya merasa gimana ya, saya agak sedikit anak muda dengan semua yang saya punya, saya harus diam, mereka menuduh dan sebagainya. Dan kemudian akhirnya ada satu ibu yang tadinya menunjuk-nunjuk karena salah satu ponakannya ikut juga saya, jadi ikut Bible study saya. Jadi mereka kan anggap saya sesat ya. Jadi kemudian ibu itu eh ngalami sakit. Ini memang Tuhan punya cerita luar biasa, Tuhan punya cara luar biasa dan akhirnya ketika didoakan dan sembuh dan ibu itu yang adalah pengurus di gereja, akhirnya dia yang jadi backup saya. Artinya secara secara kasat mata kita tahu pembelaan dari Tuhan, tetapi kemudian ada manusia real yang Tuhan utus untuk membela kita. Jadi orang ini jadi pembela. Nah, di saat itu saya tetap terus melayani. Nah, baru sesudah saya masuk di kuliah teologi, itu juga panjang ceritanya karena saya dapat beasiswa murni waktu itu sekolah BINUS di Jakarta. Karena saya tidak mau jadi pendeta. I don't like to become a pastor. Jadi itu masih jauh. Dan kemudian di semester 5, baru mau masuk semester 5, saya ambil teknik informatika waktu itu. Dan saya dapat calling secara pribadi, memang kamu harus jadi pendeta. Dan saya balik lagi ke Manado untuk lanjutin sekolah teologi. Di situ saya mulai terlibat dalam pelayanan musik gereja. Jadi di sinode itu ada seperti KKR Everyday. Nah, saya jadi tim musiknya. Saya jadi song leader selama kurang lebih 8 tahun. Jadi orang Protestan Reform yang lompat, angkat tangan, jump, that's me. Jadi kalau saudara datang dan lihat gereja Reform kita, semua gereja yang pernah saya layani, semua itu full band dan full music. Like Hillsong, like Elevation Church. That's my church. Jadi itu gaya ya taste pastornya. Nah, kemudian Tuhan bawa saya ke Amerika itu tahun 2014. Dan to be honest with you guys, there's no one that I know in this country. Gak ada satupun orang yang saya tahu di Amerika. Saya cuma dengar Tuhan bicara, tapi tidak mudah juga untuk bilang langsung datang ke Amerika waktu Tuhan bilang karena saya perlu ya saudara familiar with tanda ya, minta tanda ke Tuhan. Familiar dengan itu atau tidak? Jadi tanda kan kita minta karena kita tidak percaya kadang-kadang ya. Jadi untuk make sure this is the right things or not. Jadi saya waktu itu minta tanda, 3 tanda dari Tuhan. Waktu itu saya sementara sudah selesai studi S2, sementara mengambil S3 di Harvest Theology Seminary di Lipo Karawaci, Jakarta. Nah, itu sementara dipromosikan untuk masuk S3. Sementara sudah ambil kelas, sudah 2 kelas diikuti. Kemudian dapat suara itu tidak mudah karena baru terima beasiswa waktu itu yang dipromosi oleh salah satu dosen di kampus yang memberikan promotor saya untuk lanjutkan S3. Kemudian saya minta tanda 3. Pertama, saya mau bilang kepada suami saya karena calling saya pertama untuk memimpin gereja yang ada di San Francisco di bagian West Coast Amerika. Jadi ini yang background ada ini saya lihat background jembatannya Richard Cornelius itu backgroundnya itu San Francisco kan. Nah, saya calling pertamanya di situ. Nah, kemudian justru saya datang ke misplace menurut manusia, tapi ini the right place that God prepare me to serve. Jadi invitation saya ke San Francisco, tapi saya datang justru ke New York, New Jersey. This is wrong place karena saya tidak pernah tahu Amerika seperti apa. Nah, waktu itu selesai saya minta 3 tanda dari Tuhan. Pertama,
saya mau bicara dengan suami saya tanya ke dia apakah kamu mau ke Amerika dan dia akan jawab exactly the word iya tanpa ada bilang kalau begini atau pokoknya wordnya cuma satu ya kita kita bisa pergi ke sana itu tanda pertama. Jadi tanda pertama setelah saya bilang ke suami karena saya tidak akan pernah pergi kalau tanpa suami dan anak saya. Waktu saya datang kemari saya punya anak 4 tahun dan suami tentunya satu suami ya dan forever. Jadi anak saya 4 tahun waktu itu saya juga dapatkan anak saya setelah 7 tahun saya menikah. Jadi that's all the people say that was very dokter bilang nggak bisa punya anak tapi Tuhan bilang Tuhan say okay. Nah kemudian saya tanya suami saya dan dia langsung bilang iya oke. Okay. Itu suami saya tidak mungkin jawab dengan kata itu. Pasti dia akan ada embel-embelnya. Terus gimana di sana? All the man is logic, right? Jadi dia, tapi saya minta ke Tuhan dia akan jawab iya oke okay, tanpa ada kata apa-apa dan dia jawab iya oke. Okay. Setelah dapat jawaban itu karena di pikiran saya tetap saya tidak mau karena apa ya memikirkan sesuatu yang aneh bagi saya di dalam zona comfort. Tuhan sudah datang ke Amerika, saya tidak tahu daerahnya Amerika mana siapa di sana. The only things that I really interest is the school. Di sini ada Princeton, di sini ada school seminari sekolah-sekolah yang hebat kan di sini. Cuma itu aja di otak saya, sekolah-sekolahnya bagus, saya bisa lanjutin studi begitu. Jadi otaknya mikirnya itu aja tapi hatinya nggak mau. Nah, saya minta tanda kedua. Tanda kedua, saya punya yang namanya director pasca sarjana, if you know familiar with that word. Jadi kalau pasca sarjana ada direktur di kampus kan. Jadi direktur itu juga yang cukup dekat dengan saya di kampus dan saya bilang saya mau pergi ke ya kalau kita orang Manado bilangnya mener, saya mau pergi ke mener. Namanya mener sekarang Dokter Indas. Saya mau tanya ke NER dan dia akan jawab juga oke. Okay. Oke dan iya kamu bisa pergi ke Amerika. Kenapa dia menjadi salah satu? Karena bagi saya dia sementara mempromosikan pertama S3 dan kemudian sementara mempersiapkan saya untuk mengajar. Jadi jadi dosen di. Jadi saya berpikir tidak mungkin dia akan jawab iya. Jadi saya minta jadi kita tuh kadang-kadang karena terlalu smart, kita ingin mentrik Tuhan kan. Kita kadang-kadang terlalu apa ya? Kita ingin sebenarnya kita berdoa minta tanda ke Tuhan, Tuhan sudah jawab, tapi pikiran otak kita bilang no 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 no, I don't like that. Jadi itu yang momen itu yang saya pikir banyak sekali anak muda sering terjebak di masalah-masalah seperti ini. Nah, saya tanya kedua Tuhan dan jawaban pendeta itu ya oke. Okay. Saya bilang Tuhan, ini sesuatu yang impas tapi saya minta tanda Tuhan jawab. Nah, mulai lagi otak saya mulai jalan lagi. Kemudian saya masih minta tanda ketiga. Saudara, ini manusia. I'm so sorry, I tell you the truth. I'm still the flesh. Saya masih daging. Kadang-kadang otak ini jalan masih terlalu too much. Dan kemudian apa yang terjadi? Um, Ketiga, saya ketemu dengan profesor yang mencarikan beasiswa kepada saya yang baru saja terima beasiswa waktu itu dari Belanda. Dan beliau saya pastikan kalau saya tanya ke beliau pasti dia nggak kasih. Karena apa? Karena dia baru mempromosikan saya untuk melanjutkan studi S3 dan kemudian ibaratnya baru dananya baru keluar mungkin 30% waktu itu. Karena langsung directly to the kampus kan. Dan saudara ini lucu banget. Kenapa saya bilang nggak mungkin dia akan jawab iya. Tapi saudara tahu apa jawabannya? Ya, oke. Okay. Don't forget to invite me if you. Kalau kamu sudah sukses di Amerika, kamu harus invite saya. Itu benar-benar apa menusuk di hati saya karena ini tiga-tiga ini nggak mungkin banget. Tapi saudara, saya sering bilang, walaupun saya pendeta, kita terus berubah dan terus bertobat setiap hari karena pikiran kita juga bisa menjadi kubu yang tidak bisa dimasuki oleh kuasa Roh Kudus atau Tuhan karena pikiran kita terlalu memikirkan my own. Nanti sebentar saya sharing a little bit about it. Dan waktu itu
Saya kurang puas dengan 3. You can imagine that's me. Kamu bisa bayangkan saya sekeras apa pribadi saya. Saya sudah minta tanda 3-3 sudah oke, saya kurang puas. Dan apa yang saya buat? Saya puasa 40 hari to make sure this is I can do that or not. It's not easy. Saya punya suami, saya punya anak, saya harus yakinkan mereka untuk datang dan semua apanya semua yang saya punya di Indonesia saya harus surrender and come to America, the place that I don't know. Dan kemudian apa yang terjadi waktu itu puasa 40 hari setiap pagi saya rumah saya kalau saudara tahu BSD, saya ada rumah di saya tinggal saya ambil rumah di Delatinos di BSD. Setiap pagi jam 4 pagi saya harus berkendaraan ke Bekasi. If you know familiar with Jakarta, it's very long trip to go to pray. 40 hari supaya saya make sure. Jadi saya ada teman-teman doa orang-orang Pantekosta di daerah Bekas. Jadi kami suami istri setiap pagi ke sana untuk berdoa make sure. Karena saya bersyukur punya suami yang oke. Jadi kita berdoa. The end of the pray, 40 hari selesai doa, jawaban Tuhan tetap ada 11 orang hamba Tuhan bilang, Ibu Francisca, Ibu harus pergi. Karena Tuhan bilang harus pergi. That's the end. Dan semenjak hari itu bulan 2014, bulan Mei, the end of the May, minggu pertama bulan Juni, saudara, saya langsung jual rumah. Saya belum ke embassy. No, enggak ke embassy Amerika. No, saya jual rumah langsung. It by step of faith. Saya bilang itu langkah iman saya. Ketika saya dengar Tuhan bicara, confirm, saya langsung ambil langkah iman. Saya jual rumah. Kalau saudara tahun itu masih ada namanya Toko Bagus. I don't know if you familiar with that. Tokobagus.com. Sekarang sudah berubah apa kayaknya namanya. I don't know. Saya kasih malam ini rumah itu di iklan. Pagi jam 8 sudah ada pembeli. Jam 2 langsung transaksi. Jam 2 langsung transaksi, langsung kita ke bank, transfer uang. Jam 8 malam saya malam itu saya lupa, mungkin tengah malam mungkin saya kasih saya lupa exactly the time. Tapi jam 8 pagi saya sudah ditelepon untuk ketemuan. Jadi ada ibu-ibu datang langsung ke rumah lihat segala macam. Tidak ada tawar-menawar harga karena saya jualnya memang di bawah harga. Mungkin di bawah 150 juta harganya di bawah pasaran. Jadi I don't know. Tapi bagi saya I'm good with that. Jadi waktu itu langsung jam 2 transaksi. Oh my God, itu kalau di Amerika nggak akan bisa begitu. Jadi kemudian saya 1 minggu kemudian bikin bikin persiapan untuk apa namanya ke embassy dan kemudian akhirnya ke embassy. Jadi kami bertiga dengan suami cuman pergi untuk bagi saya cuma pergi ambil visa. Jadi approve everything dan bulan Agustus saya datang ke Amerika. Jadi Mei, Juni, bulan Juli saya pulang ke Manado 1 bulan untuk menghabiskan waktu dengan keluarga karena saya sudah dari 2006 sudah keluar dari Manado kan. Selesai lulus, saya sudah ke Jakarta, saya sudah ada usaha di Jakarta, itu panjang lagi ceritanya, nggak perlu itu. Kemudian saya langsung dengan suami datang dengan invitation yang dari San Francisco karena saya waktu itu jadi pengurus healing room di Jakarta. Jadi saya ada pelayanan namanya healing room. Jadi kita membuat pelayanan mengaktifkan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus bagi orang-orang percaya untuk berdoa. Dan saudara, kalau ini bagian dari side pelayanan saya, pelayanan doa yang sudah saya orang-orang Jakarta bilang nimbrung di dalamnya sudah sejak tahun 2011. Jadi saya punya pelayanan namanya Healing Room. Jadi di mana orang-orang percaya itu diberikan kuasa dan otoritas oleh Tuhan dan kita harus aktifkan kuasa itu. Jadi itu bukan cuma panggilan pendeta, rasul atau majelis, tapi semua orang percaya diberikan kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan yang sakit. Jadi itu ada lagi another pelayanan yang sampai hari ini saya tetap lakukan. Nah, jadi kalau saya secara pribadi melihat orang
eh, sakit sembuh itu bukan dari pengalaman orang. I did that, I faced that, and experienced that. Jadi melihat orang lumpuh jalan, buta lihat, I did that, and I saw that. Uh, apa namanya? Tiba-tiba lupa katanya. Orang yang tidak mendengar bisa mendengar, dan kemudian tuli, that's the word. Saya hilang katanya. Tuli mendengar. Jadi cancer stadium akhir, free cancer, even orang yang sudah masukin alat ke mulut keluar dan free walk. Ya, jadi tapi bukan it's not about the people. This is the spirit of the Lord who work on or in the people. Jadi in us. Nah, jadi saudara 2014 saya datang ke salah tempat, kemudian saya ada di Reform Church Metatchen, cuman jadi orang yang datang ke gereja. All the people, semua orang di sini tidak tahu saya siapa kan. Jadi saya memperkenalkan diri. Saya juga tidak tahu Tuhan punya maksud apa. Saya sudah tinggalkan semua kependetaan, everything dari Indonesia. Kemudian saya tiba di gereja sini yang waktu itu ada 6 orang Indonesia. 6 orang Indonesia dan the rest of it orang-orang Anglo. Kita sebut orang-orang Anglo di sini. Nah, kemudian gereja itu bahasanya kalau di sini lebih dikenal dengan decline. Jadi gereja yang sudah dari 40 turun 20, kemudian jadi sudah mau ya diprediksikan akan tutup. Jadi saya selama saya di Amerika ini, khususnya di Klasis di wilayah tempat pelayanan saya sudah melihat, bukan melihat, saya ada di dalam leadership di gereja di secara Klasis itu seperti wilayah ya, wilayah dan sinod. Di wilayah saya sudah ada semenjak saya 2016 ya, saya masuk jadi ordain pastor di sini. 2016 sampai hari ini sudah ada 4 gereja dijual. Jadi kalau saya tidak bisa running gereja ini, I mean ini tidak bisa berjalan. Gereja ini berdiri 1857. Kita merayakan ulang tahun ke 166 tahun ini. Nah, kalau dan saya pendeta yang ke-14 orang Asia perempuan pertama di gereja ini. Orang Asia, orang Indonesia lagi. Sudah nggak usah bilang orang Asia, orang Indonesia. Indonesia aja mereka nggak tahu di mana negaranya. Oke, jadi kemudian em, gereja ini saya terus terang secara pribadi karena saya datang 2014, I can't speak English, so it's not easy to serve in American church. Jadi kemudian 2014 itu saya berpikir jemaat saya bukan orang Anglo, jemaat saya orang Indonesia, jadi saya build pelayanan dan kemudian recognition-nya lama sekali. Saya pendeta Indonesia tidak dihitung di Amerika. Sorry to say that. Memang benar-benar ini apalagi denominasi kita terlalu banyak exam. Saya harus melalui kurang lebih 12 exam untuk jadi pastor di sini. Kalau saudara tidak memiliki survive atau fighting spirit, kamu akan lost dan kita akan bisa keluar. Nah, kemudian akhirnya apa yang terjadi dari saya tidak tahu. Secara manusia saya harus jujur kepada teman-teman saudara-saudara. Tidak tahu apa yang Tuhan buat. Saya hanya jadi tools, instrumen Tuhan. Tuhan bilang apa saya buat. Jadi kalau you ask me about the model, how to grow the church, I never learn how to church plan because I'm reform. Orang reform itu nggak pernah belajar church planting. Coba tanya. Karena kami gereja ada, pendeta diutus kan. Kami tidak pernah belajar church plan, bagaimana membangun gereja dari kecil untuk besar. Kita tidak belajar di sekolah teologi, tapi Holy Spirit teach me. Jadi saya hanya menjadi pastor seperti apa yang Tuhan mau. Tidak ada model. Nah, sekarang apa yang jadi dari tahun 2015, 2016 itu pertama kali saya buat retreat jemaat itu 30 orang. Tahun 2016. 2017, 2018 retreat kemudian sudah 60 orang.
Baru kemudian 2019 120 orang. Dan retreat baru-baru ini 170 orang. Jadi saya cuma mau bilang kepada kita semua, kalau Roh Kudus bekerja, dia cuma perlu alat yang alat saya dan saudara yang bilang yes, siap. Karena banyak orang, kalau saudara familiar dengan kata ini aku Tuhan, utuslah aku. Tahu ya? Ya, ada kalimat itu ada di otak saudara. Saya tidak tahu kondisi di China. Ini aku, utuslah mereka. Ini ini banyak di dalam pikiran anak-anak muda. Karena apa? Karena kita berpikir menurut kapasitas kita, menurut pikiran kita, menurut logika kita, menurut kemampuan kita kan. Mana bisa sih saya pimpin saya secara pribadi pertama, mana bisa saya pimpin gereja Amerika seperti ini, bahasa Inggris aja gimana saya mau ngomong dengan mereka itu pertama. 2016 Tuhan latih. 2017 kita cuman perlu hati yang willing to do it. Karena kemampuan itu Tuhan yang enable us kan, Tuhan yang kasih kepada kita dan Tuhan yang kasih dan Tuhan yang berikan kepada kita. Dia cuma mau willingness, kemauan dan ketaatan kita untuk do it. Karena kemampuan dia yang kasih. Dia cuma minta kemauan kita, kesungguhan kita, kesiapan kita. Itu bahasa-bahasa kerennya lah. Nah, kemudian sampai hari ini saya 2017 di reordain namanya. Jadi baru direcognize sebagai American pastor after 2 years, 3 years in the process dan mereka recognize. 2017 saya di reordain namanya. Jadi diakui sebagai pendeta Amerika. Jadi semua kredensial. Kalau kamu familiar dengan kalimat seperti ini, dokter di Indonesia tidak bisa praktek di Amerika, nurse di Indonesia nggak bisa praktek di Amerika. Tapi ketika kamu sudah dapat license persamaan dan kamu bisa, I think that's similar. Pastor di Indonesia nggak bisa praktek di Amerika kecuali yang mimpin orang Indonesia. It's okay sih, kita kan bisa bangun dari I don't know itu saya tidak terlalu. Tapi kalau saya license pastor Amerika, so it means sama dengan kalau saudara tahu gereja Presbyterian, United Church of Christ, itu sama kita punya college, jadi namanya communion. Jadi pendeta Reform similar with the Presbyterian, similar with the UCC and Evangelical. Jadi kita ada namanya communion. But anyway, semua proses lewat 2018 saya dijadikan namanya co-pastor. Jadi kami ada 2 pastor. Satu pastor namanya Pastor Peter San Filippo, background Italia Amerika, memimpin gereja ini dari tahun 2011. Saya datang, beliau sudah menjadi pendeta. Dan kemudian 2018 saya di calling. Nah, mimpi seorang pastor di Amerika, if you have a certificate pastor or ordination, I have in my room right now, ordination. Jadi mimpi dari seorang pendeta di seluruh Amerika, kalau dia Protestan ya, dia akan dapat yang namanya calling. Jadi kalau saudara dengar kata interim itu masih temporary. Kalau saudara dengar kata in between itu juga temporary. Tapi kalau saudara dengar kata calling, nah calling pastor kecuali dia keluar, dia bisa jadi pastor di gereja itu seumur hidupnya. That's different. Kalau di Protestan di Indonesia dia suka mutasi. Biasanya dia pindah-pindah 5 tahun, 6 tahun. Kalau di sini, kalau kamu sudah di calling, nggak akan pernah kecuali kamu mengundurkan diri dan pindah ke gereja lain. Jadi optionnya ada di pastor. Nah, saya di calling 2018, memimpin dengan Pastor Peter, jadi separate congregation, but satu gereja. Jadi Indonesia dan Amerika. Nah, kemudian 2020 pastornya retire. Dan 2021 saya harus jadi senior pastor di gereja ini. Sejak 2021 saya senior pastor di sini di Reform Church Mettachen dan mix Indonesia dan Amerika. Jadi orang bule dan Indonesia together in one worship. Jadi saya cuma mau bilang kepada anak-anak muda, saya juga apa bedanya saya dengan saudara? Saya sudah ada di umur ini. Anak muda kan belum pernah tua kan?
Jadi itu aja bedanya. Kalau saya udah pernah muda loh, kalian belum pernah tua kan? Jadi jadi kita kita duluan. It is about the time. Karena kami duluan. Kami duluan merintis melayani, kami duluan jadi pastor, kami duluan. Saya tidak mau encourage saudara jadi pastor semua karena di semua bidang kita bisa bisa menjadi pelayan Tuhan. Tapi if you have a special calling, do it. Karena karena apa apa yang terjadi hari-hari ini khususnya di gereja-gereja, saya menemukan fakta yang baru tadi malam saya meeting dengan klasis. 25% gereja di kalangan kami ya reform yang saya bilang tadi Communion Church 25% gereja di Amerika sekarang without pastor. That's our problem right now. Jadi let's say seperti gereja saya Reform Church Amerika in Amerika kita punya member gereja itu hampir 1.000. Jadi dari 1.000 ada 250 gereja tidak ada pendeta. Jadi dari mana? Ya bisa jadi sekarang waktu berubah. Waktu itu West membawa Injil ke East, ke Indonesia. Bisa juga ke China. Sekarang dari East ke West, kita sekarang yang bawa kembali api Tuhan ke Amerika, ke West. Karena apa? Karena times Tuhan, waktu Tuhan. Bagi saya setelah saya tinggal di Amerika dan setelah saya kurang lebih hampir sudah 9 tahun saya di sini, saya melihat comfort zone, hidup nyaman itu membuat people far from the Lord. Jadi gereja itu saya punya anggota jemaat, amplop tiap minggunya muncul, orangnya nggak pernah muncul. That's my problem. Di satu sisi saya bilang saya nggak terlalu perlu uang kamu, saya perlu kamu datang kan nggak mungkin kan. Di satu sisi saya merasa uangnya datang nggak apa yang ada dalam mindset teologi dia. Ketika dia kirimkan persembahannya, dia pakai mail lagi, dan orangnya nggak datang. What is it? Saya tidak tahu apa yang ada dalam dalam mindnya dia. Tapi bagi saya, the big challenge in here, challenge saya secara pribadi di sini adalah bagaimana saya bisa membuktikan kuasa Tuhan itu real, nyata bagi orang-orang yang berpikir Tuhan itu cuma hayalan. Tuhan itu cuma Mereka mungkin tidak bilang kepada kita itu hayalan. Tapi ketika mereka tidak mempraktekkan hidup dan tidak merasa Tuhan ada, itu bagi saya hayalan. Apalagi cuma mengikut oma, mengikut opa, atau mengikut kakek, nenek, mama, papa datang ke gereja. It's not growing. Nah, bagi saya pribadi, saya ingin encourage semua anak muda, tanya pada diri kamu sendiri apa yang menjadi part Tuhan taruh dalam kita dan bagian mana kamu harus buat. Kita mesti tajam dalam hal itu karena kalau kita nggak tajam dalam callingnya Tuhan, kita bisa diobok-obok. Saudara ngerti obok-obok ya? Kita bisa dipermainkan. Iblis tuh paling suka kan? Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kata Tuhan, aku datang untuk berikan kamu hidup, berikan kamu hidup dalam kelimpahan. Kita semua di dunia ini kan mencari itu ya, hidup dalam kelimpahan, semua kita punya segala macam. Itu trik. Itu trik. Karena ketika saudara punya gantungan yang lain untuk bergantung dan saudara tidak mungkin bergantung kepada Tuhan. Saudara punya gantungan apa misalnya bergantung kepada apa hartamu, harta keluargamu, atau pendidikan hebatmu, atau reputasi baikmu, atau pekerjaan yang luar biasa, dan kamu akan bergantung kepada hal itu, bukan kepada Tuhan. Sampai di titik ketika kamu tidak ada lagi harapan untuk berharap, di situ titik tertinggi kamu punya close relationship with God. Karena the only source that I need right now is God. Saudara pernah mengalami masa-masa begitu? Di saat semua tidak ada lagi, cuma Tuhan yang bisa tolong saya. Justru di situ iman kamu yang paling strong. Karena kalau kamu masih bisa, oke, saya sakit, saya bisa ke dokter. Kayak di Amerika kan, dia ada insurance, ada Medicaid,
if you have social, ya kamu bisa kerja. Jadi selama ada pegangan-pegangan itu, banyak orang tidak benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sampai di satu titik kamu merasa semua pertolongan hilang, semua teman-temanmu hilang, dan semua orang-orang yang kamu berharap itu tidak ada lagi. Di situ baru kamu berharap pada Tuhan. Pernah alami itu? Pernah? Saudara harus bersyukur kalau saudara mengalami itu. Artinya apa? Karena Tuhan mau dekat dengan kamu. Dan Tuhan mau kamu jangan meletakkan percaya kepada dunia ini. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Kalau saudara tidak kuat dalam Tuhan, saudara mudah dihancurkan. Nah, saya sih nggak tua-tua banget. Saya umurnya 41 tahun. Jadi I'm still young. Saya masih berpikir mau bangun banyak hal di Amerika dan tentunya kalau Tuhan izinkan. Saat ini saya sementara melayani di wilayah sini ada melayani 2 gereja yang karena karena pengalaman mereka bilang pengalaman saya metode model whatever they say they need me in other church karena ada 2 gereja decline 30 menit dari tempat saya mereka lagi minta saya untuk treat tempat itu I mean untuk datang untuk lihat apa yang boleh dibuat saya bilang I have no model I have no saya tidak ada cara apapun selain saya mengizinkan Roh Kudus bekerja. Apa yang saya buat? Ini orang Amerika reform, orang yang sudah 70 tahun melayani di gereja karena mereka sekarang 90 tahun apa yang leader di gereja. Gereja itu sudah mau tutup dan sudah mau disel. Dan kemudian Tuhan bicara kepada salah satu pendeta untuk telepon saya karena saya ketemu dengan mereka di sidang sinode di gereja saya jadi pembicara di sana dan kemudian apa yang terjadi mereka ajak untuk saya coba saya bilang saya tidak akan pergi sebelum tim doa saya pergi jadi kami tim doa datang keliling gereja itu dan healing the place first and then saya bilang nanti sesudah itu baru saya bisa bilang apa next stepnya saya tidak tahu karena saya hanya bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan taruh agak sedikit weird kedengarannya orang-orang pintar tidak 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 mengizinkan Roh Kudus bekerja karena too smart. Saya mau bilang Roh Kudus bekerja lebih dahsyat dari pikiran kita. Bukan pendeta yang tidak punya educate yang bisa pekerjaan Roh Kudus bekerja. Saya sementara mengambil S3, tapi ketika Roh Kudus bekerja, saya harus letakkan semua otak pikiran saya untuk dengar Tuhan bicara walaupun itu tidak make sense. Orang mau bilang apa, it's me. It's my life. Saya dengarkan Tuhan walaupun gak sesuai dengan logika saya. Ini yang ingin saya buktikan. Karena kebanyakan berkata, ya mereka kan kurang berpendidikan, jadi Roh Kudus bicara, Roh Kudus ajar. Kayak seperti kalimat-kalimat begitu. Tapi saya mau bilang, kita harus work together. Kalau kamu merasa too smart, saya mau bikin analogi seperti ini. Kamu pernah lihat orang kepala besar, badan kecil? Hidrosepalus ya. Itu normal atau tidak normal? Tidak normal kan? Kepala besar, badan kecil. Tidak normal. Bagaimana dengan kamu lihat orang kepala kecil dan badan besar? Juga tidak normal kan? Saya menggambarkan ini bagi gereja. Kepalanya besar karena pintar kan kebanyakan. Oh dia sekolah S2, S3 segala PhD ya, di dan sebagainya. It doesn't matter. Tidak masalah karena itu juga diperlukan dan penting bagi saya. Tapi ketika kamu mengutamakan pikiran kamu tanpa spirit yang saya analogikan badan itu sebagai spirit. Kalau saudara tahu banyak sekali apa namanya sinkretisme, jadi sesajen segala macam ya. I don't know you familiar with that in China. Tapi ada banyak sekali penyembahan-penyembahan di sekeliling. Dan jadi kerahuan, kalau sudah tahu di Bali bilang kerahuan, kalau di Indonesia bilang kerasukan. Kerasukan itu selalu terjadi di mana-mana. Nah, saya punya banyak sekali pengalaman. Ada pendeta-pendeta teman-teman saya. Kalau jemaatnya atau tempat ininya kerasukan, pasti mereka telepon saya. Ibu pendeta Francisca datang kemari. Dia bilang, kenapa kamu nggak bisa maju sendiri? Usir setannya. Dia bilang, nggak bisa. Tolong ibu kemari langsung. Jadi saya mau bilang karena apa? Kita tidak belajar dan tidak pernah mengalami.
mengalami bagaimana you have the power. Itu setan, saudara. Saya melayani sampai, saya pikir juga di Amerika nggak ada. Ternyata ada juga di sini. Jadi di Indonesia, di Bali, saya mau bilang, kalau kamu punya kuasa Tuhan, mau touch ujung rambutmu pun setan nggak bisa. Saya berani buktikan dan saya berkali-kali ngalami. Saya pernah sudah bawa kris, ada orang yang jadi kerahuan, dia bawa kris sudah lari-lari. Waktu saya datang dia kenal saya siapa, langsung setan dalam tujuan, oh saya kenal kamu, kamu jangan mendekat, panas-panas. Itu krisnya udah mau begini kayak begini ya di badan kita. Itu langsung, kalau kuasa Tuhan, saya bilang nggak ada apa-apa di badan saya. Tapi ketika Tuhan protek kita, itu langsung terhempaskan, terlempar. Jadi saya mau bilang kepada kita semua, kita mesti latih diri kita karena roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu gimana cara kita mengaktifkan roh itu? Itu yang sangat penting. Bagaimana roh itu diaktifkan dalam hidup, dalam dirimu? Itu perlu waktu. Apa yang saya bilang perlu waktu, itu perlu deep relationship with God. Saya nggak tahu saudara familiar. Saya mau tanya, saudara bisa dengar suara Tuhan? Bisa? Saudara bisa punya connection dengan Tuhan. Bersyukur kalau saudara bisa. Simpel pertanyaannya. Sebelum saya kepanjangan ngomong ini. Padahal firmannya belum dikasih. Saya terlalu excited soalnya dengan anak muda. Jadi beginilah gayanya kalau PowerPoint-nya belum keluar, ngomongnya udah panjang, nggak tahu endingnya gimana. Saya mau bilang kepada saudara ya, orang kan nanya gini, gimana Bu dengar suara Tuhan? Gimana bisa dengar Tuhan bicara? Saudara punya jawabannya nggak? Saya mau bilang analogi sederhana. Saudara ada sekarang punya, kalau pacar sih rata-rata udah punya kali ya. Mama papa lah, nggak usah pacar-pacar dulu. Kalau ada mungkin yang sudah menikah, sudah punya anak, I don't know. Tapi saya lihat ini muka-muka fresh, masih muda-muda semua. Jadi saya mau tanya, saudara kenal nggak suara papa mama kamu? Boleh kasih jempol kalau kenal. Kenal, kenal, Kenal dong. kenal. Oke. Saudara kenal. Saudara bisa explain ke saya suara mama papa kamu seperti apa? Ada yang bisa explain? Kamu explain kepada saya, kamu jelasin kepada saya, suara papa saya itu serak-serak basah, agak tegas. Saya nggak akan bisa. Saya nggak bisa recognize suara yang saudara bilang. Karena kita perlu dengar setiap hari, baru saya bisa recognize. Kalau papa kamu telepon kamu pakai telepon, biasanya kan kita sudah ada nama papa misalnya kan. Kalau papa kamu telepon pakai handphone orang, pakai nomor yang kamu tidak kenal, waktu dia bilang halo, kamu kenal, kamu tahu? Tahu ya? Kembali saya tanya, kamu bisa bisa jelasin ke saya nggak papa kamu suaranya seperti apa? Oh, Bu Pendeta itu suaranya agak-agak serak-serak basah, agak tegas. Saya juga nggak ngerti, nggak tahu. Nah, di sini letaknya. Kenapa kamu bisa recognize suara papa kamu? Karena kamu sering ngomong sama papa kamu sering dengar dia bicara, betul? Kamu sering dengar dia punya suara. Dan sejak kecil, sejak dari perut, papa mungkin sudah hai hai, hai hai. Jadi suaranya sudah sudah tertancap di pikiran, sudah tertancap di telinga kita. Bahkan batukannya dia, kita sudah tahu ini papa, misalnya. Atau mama yang teriak, hai, kita udah tahu ini mama. Jadi saya mau bilang, suara Tuhan pun demikian. Kita nggak bisa explain kepada orang lain bagaimana suara Tuhan. Tapi ketika kamu experience dan kamu tahu exactly itu Tuhan yang bicara. Intinya apa? Kamu perlu relationship with God. Kamu perlu ngomong setiap hari dengan Tuhan baru kamu bisa recognize suaranya. Saya punya confirmation class sejak saya jadi pastor 2010 saya diorden jadi pastor di Bali, Gereja Kristen Protestan Bali, dan saya jadi ketua jemaat di Bali itu sebelum saya jadi pendeta, bahkan 3 bulan sebelum saya ordain saya sudah jadi pendeta ketua jemaat. I mean, I don't know if you familiar. Kalau di gereja Protestan itu menjadi ketua jemaat kan ada pendeta pelayan banyak. Kalau di kalangan di gereja saya Gemim di Manado
Tidak mungkin usia saya jadi ketua jemaat. Karena ketua jemaat rata-rata udah 55 tahun, 60 tahun. Tapi kalau saya di Bali 27 tahun saya ketua jemaat. Tuhan sudah latih saya memimpin gereja. Nah, kemudian di sana saya selalu challenge semua anak konfirmasi saya. Saudara tahu konfirmasi? Jadi kalau di kalangan kami um, dibaptis dibaptis kecil dan dia confirm baptisan orang tua iman orang tuanya, dan dikonfirm di saat dia dewasa di usia 13 sampai 18 tahun dia boleh confirm imannya untuk bilang ya saya ikut apa yang mama papa punya iman, namanya confirmation. Nah, di kelas confirmation itu kalau di gereja saya sekarang itu ada 40 kali pertemuan, 1 tahun lebih untuk bisa dia jadi dewasa, benar-benar dia ngerti secara adult in the spiritual. Jadi dia perlu dilatih. Nah, di setiap confirmation yang saya mau bilang, saya selalu challenge everyone. Kalau kamu belum pernah dengar suara Roh Kudus, kamu belum pernah dengar suara Tuhan, kamu coba besok pagi, misalnya kamu tidur, malam ini kamu coba. Ada yang suka bangunkan kamu suka set up waker, suka set up alarm, ya, ya kan? Kamu suka set up alarm kan? Nah, saya mau challenge kamu. Kalau kamu mau suka dengar suara Tuhan, kamu mau latih, saya mau challenge kalian untuk matikan semua alarm dan bicara kepada Holy Spirit. I like to wake up 2:45 a.m. for example. Saya mau wake up at 5, saya mau wake up at 3, at 4. Kasih aja number yang tidak sering. Kalau saudara sudah bangun setiap pagi jam 6, kadang-kadang otak kita langsung kira-kira Pastor Martin lebih ngerti kali ya. Otak kita sudah langsung setup jam 6, jam 5 kan. Nah, sekarang kamu coba buat alarm yang tidak biasa kamu buat. Misalnya kamu mau buat doa pagi 3:15, bilang Roh Kudus, saya mau bangun 3:15. Kamu coba, try. Dan selama saya jadi pendeta confirmation kelas, selama saya challenge setiap orang untuk dengar suara Tuhan seperti ini, belum pernah ada yang fail. Jadi belum pernah. Setiap kali mereka Roh Kudus, karena dia adalah pribadi yang Tuhan kirim bagi kita sampai hari ini. Yesus yang kamu sembah sudah pergi ke rumah Bapa siapkan tempat bagi kita, tapi dia send the spirit of him in us, itu Holy Spirit. Dan dia janji Parakletos, dia akan menyertai kita sepanjang kita hidup. Dialah penolong kita. Jadi kamu tanya Holy Spirit, I like to wake up 3:15 a.m. tomorrow morning. Wake me up please. Itu exercise pertama yang saya buat supaya saudara bisa dengar suara Tuhan. Nah, saudara akan coba. Dan saya ingin feedback dari Pastor Martin, tinggal forward ke saya. Oh, mereka exercise and they did it. And the Spirit of the Lord work on you. And that's the start point. Kalau kamu bisa dengarkan dia bicara, even dalam keadaan tidur, kamu bisa dengarkan dia bicara di saat kamu bangun.